Ketika kemudian ada nakes atau orang-orang, mungkin gak hanya nakes nanti ya, kalau di kampung nanti mungkin akan dilewatkan juga melalui PKK-PKK atau kader-kader posyandu yang kemudian diminta untuk menyampaikan konten edukasi Kespro yang syarat muatan liberal ini, karena dia lahir memang dari basis ideologi sekuler ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya ingin memulainya dengan mengingatkan kita semua bahwa di atas identitas apapun yang kita punya, jadi sebelum kita itu memiliki identitas, saya adalah seorang anak dari bapak yang bernama ini, istri dari suami yang bernama ini, orang tua dari anak ini, dokter di rumah sakit ini, kader posyandu di kampung ini, dan seterusnya. Sebelum identitas itu, identitas pertama kita adalah siapa, Bu? Hamba Allah, hamba Allah. Dan kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu membawa kita pada kesadaran untuk menjadikan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan seluruh episode hidup kita itu sesuai dengan syariat Allah. Dan di situ kemudian berlaku, seandainya kemudian ada hal-hal, perintah-perintah, permintaan-permintaan yang ternyata bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana rumusnya bagi seorang muslim, bagi seorang hamba Allah? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang mana, siapapun. Kalau suaminya nyuruh buka aurat, nggak wajib taat. Itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Kalau misalkan kemudian kayak kemarin adik-adik kita paskibra, untuk pengukuhan copot, untuk waktu pengibaran copot, itu perintah siapa? Konon katanya BPIP, makhluk bisa berupa BPIP. Allah memerintahkan bagaimana? Suruh make. Mana yang wajib ditaati? La ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan pada makhluk manapun kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Itu rumus pertama. Jadi mau posisi kita ada dimanapun, sebenarnya rambu-rambu itu harus tetap kita pegang selama kita adalah seorang muslim yang paham betul bahwa memang kita hidup adalah untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Nah, kalau kemudian dalam perjalanan kita mengambil amanah-amanah lain, maka misalkan kita menjadi nakes, misalkan kita menjadi kader posyandu, dan seterusnya. Ketika kemudian kita dapati, oh ini ada permintaan untuk menyampaikan sesuatu yang salah, kaitannya dengan menyampaikan suatu pengetahuan atau sakofa yang itu keliru, tuntunan dalam Islam itu begini. Satu, seharusnya kalau dalam sistem pendidikan, pemahaman yang keliru itu hanya diberikan ketika level pendidikan tinggi, bukan di pendidikan dasar. Artinya konsep-konsep salah itu nggak boleh diajarkan di pendidikan dasar. Anak-anak kecil itu nggak boleh diajarkan tentang moderasi beragama, tidak boleh diajarkan tentang komunisme, misalnya begitu, tentang pilihan bersikap, hak asasi manusia, tidak begitu, bukan di pendidikan dasar. Tetapi dibolehkan dibahas itu di pendidikan tinggi. Kenapa? Karena proses untuk memastikan seorang anak dalam sistem pendidikan Islam itu sudah terbangun kokoh kepribadian Islamnya itu kan maksimal di 7 tahun kedua, batasan akhir dari akil balik mukalaf. Jadi maksimal 15 tahun. Sehingga kalau pendidikan tinggi itu memang berarti dia sudah mukalaf, berarti dia sudah punya bekal untuk jadi seorang yang berkepribadian Islam yang kokoh. Nah, itu pun dengan catatan penyampaian informasi yang salah itu dibolehkan untuk apa? Diapakan? Dengan cara diberitahu kesalahannya, diungkap kekeliruannya, ditunjukkan pertentangannya dengan Islam sehingga bisa diketahui oleh anak didik kita atau objek kita memberikan edukasi tadi. Oh berarti justru saya nggak boleh mengambilnya, justru saya harus mengambil Islam. Nah, sehingga kalau kemudian hari ini dipaksa, Bu. Kalau kemudian saran contoh praktisnya, berarti ambil porsi kesempatannya itu untuk menjadi kesempatan untuk melakukan edukasi, melakukan proses pembinaan dalam kerangka membangun kepribadian Islam anak-anak kita atau generasi kita,
yang sebagaimana seharusnya diminta. Yang itu pasti berawal dari menanam benihnya dulu, yaitu mengokohkan akidah Islam sampai kemudian mereka itu menyadari hubungan antara saya mengakui bahwa saya adalah hamba Allah dengan pilihan hidup yang harus saya ambil, yaitu mengambil aturan Allah. Yang itu kemudian membuat dia memiliki sebuah pola, setiap kali memahami apapun, setiap kali mau cari jawaban apapun, dia harus bertanya ke Islam. Ketika dia sudah memiliki pemahaman Islam, setiap kali ada syahwat, setiap kali ada dorongan-dorongan nafsu itu muncul, dia harus ikat dengan pemahaman Islamnya tadi. Disitulah akan terbentuk kepribadian Islam karena ada perpaduan antara pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Terbentuklah kepribadian Islami. Pakai kesempatan itu untuk itu. Loh, sementara Bu, tapi ini ada modul yang harus disampaikan. Berarti harus melaksanakan hukum syarak yang tadi diberikan. Boleh disampaikan untuk mengungkap kerusakan, menggambarkan kesalahan dan pertentangannya dengan Islam. Jadi ketika kemudian ibu-ibu menyampaikan tidak boleh apa adanya. Kalau apa adanya berarti melakukan penyesatan, bukan pendidikan. Tapi kalau untuk kemudian dibongkar kesalahannya, seharusnya anak-anak kan tidak boleh Anda itu kemudian ada terbersit di bukan pemikiran. Tapi kan saya adalah generasi yang ada pada situasi yang sedang tingginya libido, karena di dalam proses penyampaian modul itu pasti ada begitu. Kalian kan sedang dalam kondisi usia di mana libido lagi tinggi-tingginya gitu kan ya. Lalu kemudian wajarlah, nggak boleh ada kalimat-kalimat kayak begini. Wajarlah kalau kemudian kalian itu akhirnya tertarik pacaran, asalkan sehat. Berarti kalimat ini nggak boleh. Lah untuk itu bisa melakukan pemberian informasi yang benar, tentu saja diawali dari apa? Kita sebagai penyampainya, konselornya menguasai bagaimana pandangan Islam. Itu. Dan itu tidak bisa kalau hanya ngaji yang sifatnya parsial dan instan, hanya lihat tontonan YouTube atau gitu lalu kemudian merasa cukup, enggak bisa. Tapi harus juga kita membina diri dulu kita untuk berkepribadian Islam, lalu menguasai bagaimana pandangan Islam terkait dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita kemudian punya modal untuk membedahnya. Kalau belum, jangan berani-berani mengambil porsi itu.